Anda masih menyaksikan Berita Bandung dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Dihantam banjir, sebuah jembatan gantung di Desa Ciparai, Kabupaten Tasikmalaya terputus, 158 warga terisolir. Pembunuhan mahasiswi UNPAD terungkap, pelaku adalah teman dekat korban sendiri karena sakit hati. Ratusan ekor ulat bulu menyerbu rumah warga di Kota Bogor. Warga pun gatal-gatal pada kulit. Ya, libur panjang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 semakin dekat. Tiket kereta api jarak jauh pun mulai diserbu warga. Libur Natal dan Tahun Baru masih sebulan lagi, tapi tiket kereta api sudah mulai dicari. Pemesanan tiket kereta api di Daop 2 Bandung pada Sabtu pagi pekan lalu mulai diserbu warga. Baru 6 hari dibuka, sudah 2.600 lembar tiket terjual dari 21.000 lembar tiket yang disediakan. Para calon penumpang yang sudah memesan tiket, mayoritas akan melakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah wilayah seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk libur Natal dan Tahun Baru pada tahun ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional Bandung telah melakukan penjualan tiket mulai di tanggal 7 November kemarin. Jadi kami melakukan penjualan tiket H-45 keberangkatan. Pada tahun ini kami telah menyiapkan lebih kurang sebanyak 21.000 tempat duduk pada masa Natal dan Tahun Baru. Tentunya 21.000 tempat duduk itu sampai saat ini pun masih banyak tersedia. Bagi Anda yang ingin berlibur akhir tahun dengan moda kereta api, pembelian tiket kereta api hanya bisa dilakukan secara online melalui aplikasi KAI Akses. Untuk syarat perjalanan jarak jauh, PT KAI Daop 2 Bandung masih mengacu pada Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022. Di antaranya, calon penumpang berusia di atas 18 tahun wajib booster atau dosis ketiga, sementara untuk usia 6 hingga 13 tahun sudah vaksin dosis kedua. Bagi anak-anak di bawah 6 tahun, meski tidak diwajibkan vaksin, namun harus ada pendampingan dari orang tua yang sudah divaksin. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ratusan ekor ulat bulu menyerbu puluhan rumah warga di Kota Bogor. Serangan ulat bulu menyebabkan sejumlah warga mengalami gatal-gatal pada kulit. Petugas BPBD pun langsung melakukan penyemprotan di area lahan kosong yang diduga menjadi sumber munculnya ulat. Petugas Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah BPBD menyisir area pemukiman warga di Kampung Neglasari, Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor. Penyisiran dilakukan setelah kampung ini diserang ratusan ekor ulat bulu yang menempel pada dinding serta halaman rumah warga. Kemunculan ratusan ekor ulat bulu di permukiman membuat resah warga. Sebagian dari mereka mengeluh gatal-gatal pada kulit. Ya, sampai malam pun muncul terus. Kita warga, termasuk saya sendiri, ketika mau tidur, tahu-tahu sudah ada di baju, ada di meja, ada di kursi, gitu. Ulat tersebut gitu. Artinya warga terganggu ya Pak ya? Terganggu, sangat terganggu gitu. Ada sempat ini kali anak kecil yang kena ular sampai bentol-bentol atau itu belum ya? Kalau kata betul-betul belum, cuma kalau kata-kata ya seperti itu. Untuk mengatasi serangan ulat bulu ini, petugas BPBD Kota Bogor melakukan upaya penangkapan satu persatu ulat hingga penyemprotan cairan racun serangga. Ratusan ekor ulat bulu tersebut diduga berasal dari sebuah lahan kosong yang letaknya berdampingan dengan permukiman warga sehingga merembet ke rumah warga. Jadi ulat ini sebenarnya gatal ya, sangat gatal karena ulat bulu jenisnya. Jadi ulatnya itu rata kecil, berasal dari apartemen garden. Jadi dari lahan kosong, apartemen garden, ular langsung merembet ke perumahan warga sampai yang terkena imbas dari ular tersebut 25 rumah yang kena ulat tersebut. Untuk mengantisipasi munculnya kembali ulat bulu, warga akan melakukan kerja bakti dengan membersihkan lahan kosong tersebut.
Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kita ke informasi lain, harga kacang kedelai impor yang terus mengalami kenaikan membuat perajin di Kabupaten Cianjur harus menyiasati produk tahu dan oncom mereka. Untuk tetap bertahan, perajin memperkecil ukuran tahu dan menaikkan harga tahu perbungkusnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Aksi mogok produksi yang dilakukan para perajin tempe dan tahu selama 3 hari ternyata tidak mampu mempengaruhi harga kacang kedelai yang menjadi bahan baku produksi tahu dan tempe. Di lapangan, harga kacang kedelai impor tidak terbendung dan terus-menerus naik. Saat ini, harga kacang kedelai masih Rp14.000 per kilogram. Di tengah kenaikan harga kedelai, minat masyarakat terhadap tempe, tahu, dan oncom masih ada. Karena itulah, sejumlah pabrik olahan kacang kedelai memilih untuk tetap beroperasi. Seperti pabrik tahu dan oncom di Jalan PAUD Nurul Hikmah, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur. Para perajin terpaksa memperkecil ukuran tahu dari 10 cm menjadi 8 cm. Mereka juga menaikkan harga jual tahu dari Rp4.000 menjadi Rp5.000 per bungkus. Tak hanya itu, olahan limbah tahu berupa oncom yang sebelumnya dijual dengan harga Rp8.000 kini juga dinaikkan menjadi Rp10.000 per batangnya. Kalau Bapak ini Ya Pak, udah ditaikkan sekarang dulu ditaikkan. Kalau sekarang mah dia naik di kacang diperkecil aja. oh jadi Bapak diperkecil tahunya, aja. harga tetap sama gitu. Harga tetap mau dari nama harganya ya 100 ya cara beresnya 10.000 per kilo teh sekarang mah sampai 14. Oh nyampe 12.000. Ya, harapannya turun lagi lah. Jadi limbah tahunya jadi diolah bikin oncom. jadi oncom. Ya, bikin oncom. Jadi ngalah lebihnya dari sana gitu. Harapan Bapak buat kedepannya nih Pak? Ya, harapan Obama jadi semoga turun lagi ya gitu ya. Iya. Oh, maunya turun lagi Pak? Ya, cuma turun lagi. Para perajin berharap pemerintah bisa menurunkan harga kacang kedelai impor agar aktivitas produksi mereka kembali normal. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Ya demikian berita Bandung hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.